Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asbahna wa asbahal mulku lillahi walhamdulillah, la syarika lah, la ilaha illa huwa wa ilaihin nusyur. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilahin nusyur. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahran mubarak iftaradallahu alaina siyam wa sanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-qiyam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa walah. Amma ba'du, faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallah wa shadaqa rasuluh. Masyarul muslimin, jamaah salat subuh berjamaah Masjid Nurul Hidayah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama di kesempatan yang sangat baik ini kita terus berucap syukur dan berterima kasih atas segala limpahan nikmat dan karunia yang selalu Allah limpahkan buat kita semua. Dan semoga kita semua adalah termasuk hamba-hamba Allah yang mampu untuk menggunakan nikmatnya untuk digunakan dengan berbagai macam cara yang bisa mendekatkan diri kita kepadanya. Kita gunakan nikmat-nikmatnya untuk melakukan berbagai macam aktivitas yang si pemberi nikmat senangi. Dan Allah sangat senang kepada hambanya apabila si hamba ini melakukan pendekatan-pendekatan kepadanya melalui berbagai macam aktivitas ibadah. Ibadah, hadirin hadirat sekalian rahimakumullah, adalah termasuk salah satu perintah Allah Subhanahu wa taala di antara perintah-perintahnya yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Kata Allah, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Kata Allah, tidaklah jin dan manusia diciptakan kecuali mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali bahwa tujuan penciptaan mereka adalah yakni beribadah, menghambakan diri, mentaati, mematuhi segala perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, hadirin sekalian, tentu adalah
berupa kebaikan-kebaikan. Dan sebaliknya, manusia juga diperintahkan untuk menjauhi sejauh-jauhnya larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perintah Allah itu adalah bersifat wajib, larangannya adalah bersifat haram, tidak boleh untuk dilakukan. Nah, sehingga khitab Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran maka berisi dua hal ini. Selebihnya adalah perkara yang diperbolehkan. Jadi ada perkara-perkara yang Allah perintahkan dan itu kemudian menjadi wajib untuk dilaksanakan, dan ada perkara-perkara yang dilarang dan itu termasuk perkara yang al-muharramat, ya, yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian ada perkara-perkara selain dari itu diperbolehkan atau mubah. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika kita memasuki bulan Ramadan ini, maka sungguh Ramadan ini Allah sediakan berbagai macam sarana kita untuk kita mentaati Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk kita melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Sehingga ketika kita melaksanakan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya, maka kemudian boleh orang yang seperti ini disebut sebagai orang yang memiliki sikap takwa. Dan takwa itu ternyata hadirin menjadi tujuan dari Allah syariatkannya berbagai macam ibadah, termasuk salah satunya adalah ibadah puasa. Sebagaimana firman Allah tadi di awal disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 dan juga di dalam surah Al-Baqarah ayat 21, di mana dalam ayat itu di ujung ayat Allah katakan, yakni Allah perintahkan manusia, orang-orang beriman untuk melaksanakan puasa agar mereka bisa menjadi hamba Allah yang memiliki ketakwaan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam surah Al-Baqarah ayat 21 pun juga diakhiri dengan kalimat agar kalian bertakwa, la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, sehingga takwa menjadi tujuan, hadirin. Nah, lalu pertanyaannya tadi, apa sesungguhnya takwa itu? Tadi sudah dikatakan bahwa takwa itu adalah imtithalul awamirillah wa jtinabun nawahi. Itulah definisi yang dibuat oleh para ulama. Takwa itu artinya merealisasikan segala perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Dan asal kata takwa itu berasal dari kata waqo, yaqi wiqoyah. Artinya menjaga, memelihara. Lalu kemudian mendapatkan tambahan hamzah di awal menjadi ittaqa, yang berarti menjadikan sesuatu sebagai penjaga, pelindung dan pemelihara. Nah, pertanyaannya apa sesuatu itu? Kira-kira seperti itu. Nah, sesuatu itu adalah ya segala tadi, segala amal-amal yang itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi takwa itu artinya menjadikan amal-amal saleh kita itu sebagai amal yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah dan menjauhkan kita dari siksa Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Ramadan ini Allah jadikan agar kita menjadi hamba Allah yang bertakwa. Karena nanti orang-orang yang bertakwa itu ya
adalah orang-orang yang memiliki banyak kriteria disebutkan di dalam Al-Quran. Makanya kemudian ketika kita coba kupas satu persatu kriteria itu luar biasa Bapak Ibu sekalian. Ada paling tidak 3 dimensi yang ada pada diri orang bertakwa. Yang pertama dimensi keimanan. Ya, bisa kita buka ya, di dalam surah Al-Baqarah mulai ayat 2 sampai kemudian ayat 5 itu menjelaskan tentang ciri orang bertakwa yang berkaitan dengan dimensi keimanan dan juga dimensi ibadah. Ya, jadi ada dimensi iman, dimensi ibadah. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang al-imanu billah, orang yang beriman kepada Allah, wa malaikatihi, malaikat-malaikatnya, ya, kemudian wa kutubihi, kitab-kitabnya, lalu kemudian wa rusulihi, dan rasul-rasulnya, wa bil yaumil akhir, dan iman kepada hari akhir. Dan mereka juga adalah orang-orang wa yuqimunas shalah, orang-orang yang melaksanakan shalah, kemudian wa yutunaz zakah, orang-orang yang menunaikan zakat. Nah, itu dimensi akidah, keimanan, dan juga dimensi ibadah. Nah, yang terakhir itu adalah ada dimensi, yaitu dimensi akhlak atau karakter. Nah, dimensi inilah yang kemudian begitu sangat nanti terkait dengan bagaimana kita melakukan hubungan dengan Allah, dengan diri kita sendiri, dan juga dengan sesama. Misalnya di dalam surah Ali Imran ayat 134, ya, di mana di sana Allah katakan orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra'i, yaitu orang-orang yang peduli kepada sesama. Jadi puasa yang kita laksanakan ya di Ramadan ini sesungguhnya adalah mendidik kita untuk menjadi hamba-hamba Allah yang peduli. Dan sifat peduli itu adalah merupakan sifat orang yang bertakwa. Jadi kalau misalnya kriteria ini bisa terpenuhi, target ini bisa tercapai, berarti kita termasuk orang-orang yang dikatakan bertakwa. Kenapa? Karena punya ciri yaitu peduli kepada sesama. Ya, ya contoh misalnya puasa ya. Nah, puasa yang kita laksanakan ini kan kita menahan lapar dan haus. Dan itu kita lakukan mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau di Indonesia ini ya kira-kira 13 sampai 14 jam. Ya, kita menahan dari lapar dan haus. Sesungguhnya kita mesti melakukan sebuah refleksi, perenungan. Ya. Dengan kita melaksanakan puasa ini, dengan kita berlapar ini, sesungguhnya apa yang kemudian bisa menjadikan kita sadar? Ya. Akal sehat kita akan berkata bahwa seperti inilah. Mungkin yang banyak dialami oleh saudara-saudara kita yang kelaparan. Ternyata lapar itu nggak enak. Kehausan itu tidak enak ya, sehingga ketika misalnya kita berpikir bahwa merenung bahwa kelaparan, kehausan tidak enak, lalu kemudian setelah itu muncul sebuah sikap yang namanya empati. Jadi puasa ini Bapak Ibu sekalian, ini melatih kita untuk kita bisa bersikap empati. Empati itu artinya kita bisa merasakan ketika orang lain menderita, seperti itu. Ketika kita berbuka, itu kan ada suasana gembira kan? Suasana senang. Ya. Kenapa? Karena yang tadinya perut kita lapar, ya, perut kita tidak terisi, lalu kerongkongan kita kering, lalu kemudian kita minum, kita makan ketika berbuka, maka pada saat itulah kata Nabi, lis-shaimina farhatani. Ada 2 kegembiraan orang-orang yang melakukan puasa. Farhatun inda fitrihi. Satu kegembiraan itu didapat ketika dia berbuka. Bayangkan, cuma seteguk air saja, ya, ketika seteguk air itu kita minum, itu luar biasa senangnya kita, gembiranya kita. Cuma dapat seteguk air saja, belum ditambah dengan kurma, belum ditambah lagi dengan apa lagi, es cendol, belum ditambah lagi dengan es buah, belum ditambah lagi dengan apa, lontong, segala macam. Luar biasa nikmat Allah. Ya. Maka kemudian inilah kegembiraan. Sehingga ketika kita berbuka, kita bergembira.
kita merasakan bagaimana orang yang ketika dia berlapar-lapar, lalu kemudian dia dapat makanan kayak apa tuh? Seperti dapat harta karun. Sudah 2 hari nggak dapat makan, setelah itu dapat makanan, itu seperti orang dapat harta karun. Sehingga dia pasti bergembira, pasti senang. Disitulah kita merasakan kesenangan orang lain. Disitulah Allah latih kita untuk empati yang kemudian melahirkan kepedulian sosial. Lalu kemudian orang-orang yang puasa itu, ya, orang-orang yang takwa itu adalah orang-orang yang al-kazimin al-ghaiza, orang-orang yang dia bisa menahan emosi. Ketika kita puasa, kita dilatih untuk menahan emosi. Makanya kata Nabi, ketika ada orang lain yang mancing-mancing kamu ketika kamu puasa, sabar. Katakan kamu sedang puasa. Disinilah Allah latih kita untuk menjadi orang-orang yang sabar. Sabar untuk menahan emosi. Al-kazimin al-ghaiza. Wa inimru'un qatalahu aw syatamahu falyaqul inni shaim. Jadi kalau kita sedang berpuasa, kata Nabi, maka ketika ada orang yang mancing-mancing mengatakan kata-kata yang tidak enak, mengatakan kata-kata kasar, menghina, ya, mencaci maki, maka katakan kepada orang-orang itu, inni shaim. Tahan dirimu, kamu harus sabar, kamu harus kuat. Katakan kepada mereka, aku sedang berpuasa. Disinilah Allah latih kita untuk menjadi hamba Allah yang sabar. Dan ternyata orang-orang yang sabar, as-sabiruna ajrahum bighairi hisab, di dalam surah Az-Zumar. Orang-orang yang sabar, orang-orang yang puasa, nanti Allah akan berikan ganjaran tanpa hisab. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasa ternyata juga melatih kita untuk, yaitu melatih sikap, yaitu sikap afina aninas, memaafkan manusia. Dan ternyata ini adalah merupakan salah satu sifat, ya, atau sikap yang bisa mengantarkan orang masuk surga. Bayangkan di zaman Nabi, Bapak Ibu sekalian, ada salah seorang yang memang tidak dikenal di kalangan sahabat, tapi orang ini penghuni surga. Ketika Nabi sedang berkumpul dengan para sahabatnya, wahai sahabatku, sebentar lagi akan mendatangi kalian penghuni surga. Datanglah orang itu. Kedua kalinya begitu. Di kesempatan kedua Nabi katakan, sebentar lagi akan datang kepada kalian penghuni surga. Datang orang yang sama. Sampai 3 kali. Ada sahabat namanya Abdullah bin Amr, ya, ini kemudian penasaran, apa sih spesial, amal spesial orang ini, sampai Rasul mengabarkan surga kepadanya padahal dia masih hidup. Ternyata Bapak sekalian, ya, si Abdullah bin Amr ini penasaran, lalu kemudian minta izin sama pemuda itu, orang itu, untuk bermalam di rumahnya sampai 3 malam. Malam pertama dia coba selidiki apa dia, apakah sholatnya, apakah zikirnya, apakah apa amalan yang dilakukan, sampai dia dikabarkan surga. Sampai 3 malam ternyata Abdullah bin Amr ini tidak menemukan apa yang dia cari. Akhirnya kemudian dia pamit, namun sebelum pamit dia bertanya langsung, apa sesungguhnya amal spesial kamu sampai Rasulullah mengabarkan surga untukmu? Lalu kemudian orang ini coba untuk mereview, mengingat-ingat, lalu sampailah jawabannya. Dia menemukan jawaban bahwasanya aku sebelum tidur maka aku bermuhasabah, lalu kemudian pada saat itu aku memaafkan seluruh orang-orang yang mereka berbuat salah atau melakukan hal yang tidak baik kepadaku. Aku sudah maafkan mereka. Jadi ternyata wal afina aninas, memberikan maaf kepada orang lain itu adalah merupakan salah satu, ya, kira-kira kartu atau password kita untuk kita bisa masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan memaafkan itu termasuk ciri orang yang bertakwa. Ya, jadi itu beberapa ciri dari orang yang bertakwa. Belum lagi nanti misalnya terdapat di dalam surah Al-Baqarah ayat 177. Ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang menepati janjinya, orang-orang yang jujur. Nah, puasa kita ini sesungguhnya adalah latihan kita menepati janji kepada Allah, menjadi orang-orang yang amanah. Ya, dalam sebuah hadis Nabi katakan,
bahwasanya as-siyamu amanah, puasa itu adalah amanah. Artinya Allah telah mengamanahkan kepada kita, memberikan tanggung jawab untuk menjaga puasa ini. Oleh karena itu kata Nabi, falyahfaz ahadukum amanatahu, maka jaga amanah ini dengan sebaik-baiknya, puasalah dengan sebaik-baiknya, karena ini adalah amanah. Dan puasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang bisa menjadi amanah. Kemudian puasa menjadikan kita sebagai orang-orang yang bisa menepati janji, orang-orang yang jujur, ya, as-sadiq, benar, ya, itu adalah orang-orang yang dia menepati janjinya kepada Allah. Dalam surah Al-Ahzab misalnya, Allah memberikan ciri orang-orang yang minal mu'minina rijalun shadaqu. Di antara orang-orang yang beriman itu ada orang-orang yang menepati janjinya kepada Allah. Ya. Dan di antara mereka, ya, ada yang gugur di medan perang, dan di antara mereka juga ada yang tidak gugur di medan perang, tapi mereka tidak menyelisihi, ya, janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, menepati janjinya. Nah, di dalam tafsir dijelaskan Bapak sekalian, sosok orang yang menepati janji kepada Allah adalah Anas bin Nadir. Ya, dia adalah orang yang absen dalam perang Badar, lalu kemudian setelah ada seruan perang Uhud, dia menyambut, lalu kemudian dia berjanji bahwasanya dia akan berjuang, ya, untuk Allah Subhanahu wa taala sampai tetes darah penghabisan, kira-kira seperti itu. Lalu kemudian dia berjuang di medan Uhud, dan dia termasuk salah satu hamba Allah yang syahid. Satu lagi adalah menggambarkan tentang orang yang tidak gugur di medan perang. Siapa dia? Namanya sahabat Nabi, namanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid tidak gugur di medan perang, padahal berpuluh-puluh kali peperangan dia ikuti, tapi Allah takdirkan dia meninggalnya di atas tempat tidurnya. Tapi orang ini, sahabat ini, dia tidak pernah ingkar janji kepada Allah. Dia tetap berkomitmen untuk memegang teguh la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, senantiasa menjadikan Allah sebagai Rabbnya, Allah sebagai ilahnya, Allah sebagai pemiliknya, sehingga dia berjihad, dia berjuang selalu, ya, meskipun pada akhirnya dia meninggal itu tidak dalam keadaan berjihad di medan perang, tapi tetap dia menepati janji, artinya tidak menukar janjinya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah ciri orang yang bertakwa, itu orang-orang yang as-sadiqun, ya, alladzina sadiqu, alladzina, ya, yusaddiq, ya, orang-orang yang mereka itu membenarkan janjinya kepada Allah, humus shadiqun, ya. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah itulah yang menjadi tujuan kita puasa, tujuan kita beribadah kepada Allah, ya, yakni bagaimana menjadikan hamba-hamba Allah, kita semua menjadi hamba Allah yang bertakwa, dan ternyata takwa ini adalah merupakan satu makom, satu tingkatan yang tinggi dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala di antara manusia. Kata Allah, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Allah tidak lihat pangkat kita, Allah tidak lihat rupa kita, Allah tidak lihat fisik kita. Yang Allah lihat adalah ketakwaan yang ada di antara kita masing-masing. Dan ketika kita sudah jadi orang yang bertakwa, hidup di dunia kita penuh dengan kesenangan, kebahagiaan, ya, karena Allah jamin, ya, orang-orang yang bertakwa itu adalah orang yang Allah keluarkan mereka dari segala macam persoalan, ya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah juga akan memberikan rizki kepada orang yang bertakwa itu dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan nanti di akhirat orang bertakwa itu akan memenuhi surga Allah Subhanahu wa taala. Wasari'u ila magfiratin rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard wa iddat lil muttaqin. Allah sediakan surga luasnya seluas langit dan bumi, disediakan bagi hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa iddat lil muttaqin. Semoga kita semua dengan mujahadah kita mampu pada akhirnya menjadi hamba-hamba Allah yang takwa, dan kemudian kita akan mendapatkan berbagai macam kebahagiaan, berbagai macam kesenangan di dunia maupun juga di akhirat. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum tsumma salam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin.